dari juga An-Nisa 161. An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa gal hum sawa'u rawahu Muslim. Walil Bukhari sama. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Kemudian orang yang memberi makanan dari riba. Kemudian wakatibahu, penulis, ya. Wasahidaihi, orang yang menyaksikan, yang melihat. Hum sawa'u. Jadi kurang lebih ada 7 macam bentuknya dalam pembahasan 4 ulama mazhab Ahlussunnah. Tapi pada dasarnya kata Rasul, hum sawa'u. Mereka ini sebenarnya derajatnya sama semua. Ya. Jadi derajatnya sama semua. Jadi pemakan riba, yang memberi makan riba, kemudian kalau yang menuliskan, ini ada beberapa penjelasan ulama mazhab, utamanya Imam Syafi'i. Jadi kalau kekiniannya ini profesi notaris, ya kira-kira modernnya. Tapi bukan tidak boleh, tapi ada yang dibolehkan, tapi ada yang seperti profesi lain. Jadi apabila dia melenceng, apabila di dalamnya garar, di dalamnya ada manipulasi, ada penipuan, ada riba, ya maka dia masuk dalam riba. Yang menyaksikan juga saksi-saksi, orang yang melihat. Jadi mereka ini sama. Jadi dalam hadis lain kalau di bab minuman, lalu orang yang memberikan uang untuk beli minuman, semuanya, orang yang melihat orang yang minum, yang tidak amar ma'ruf, ya sama, harus disampaikan, dinasihati. Al-Baqarah 275 apa? Ikra 275. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang memasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang biasa berbuat riba, suka menipu, suka menzalimi, suka berdusta dalam jual beli, ya, seperti orang kemasukan setan. Seperti kemasukan setan. Ayat berikutnya. Ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Jadi lawan riba ya tidak ada lain adalah sedekah, yang lalu-lalu kita sudah sampaikan hadis. Jadi dia para pedagang semua profesi ya, kita ini di antara tengah-tengah, belok kanan neraka, surga, belok kiri neraka. Jadi seorang pedagang ini dekat dari surga, dekat juga dari neraka. Profesi apa saja sama semua. Jadi di antara kita ini, jadi yang disuburkan ya sebenarnya sedekah, zakat. Dalam bab sedekah, bab zakat lalu tahun lalu sudah kita bahas. Ayat berikutnya 283. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Nah, ini
Ini nanti di tafsir kita bahas. Jadi riba, sisa-sisa riba ini ada sebab nuzulnya ini ayat. Karena memang sahabat masih ada urusan-urusan muamalah yang haram. Jadi harus ditinggalkan totalitas kalau mau hijrah. Hadisan apa? 161 hijrah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Jadi riba ini menyengsarakan orang, kesian, dan korbannya paling banyak kalau dalam bab jual beli ya pembeli paling banyak korbannya. Jadi dalam bab sebelumnya kan kita sudah jelaskan. Jadi kalau barang yang kita jual saja tidak transparan, disembunyi cacatnya, itu riba. Ya, itu juga riba. Kemudian timbangannya kita kasih kurang, ya riba. Jadi paling banyak memang terzalimi orang yang membeli, konsumen. Ya begitu juga lalu sudah kita bahas. Gula dicampur gula basah dengan gula kering, beras bagus dicampur dengan beras tidak bagus, ini dijual dengan harga beras bagus. Sayur-sayuran, tomat, rica dan sebagainya banyak. Hati-hati. Hati-hatilah kita ya. Jadi sehingga dalam hadis-hadis sahih yang lain Bukhari Muslim muttafaqun alaih, ya Allah saya sudah berdoa. Kenapa saya punya doa ini tidak pernah terkabulkan, seperti tidak diijabah. Nah inilah kata Rasul, pakaian makanan yang dia pakai, makanan yang dia makan, ya, ada unsur-unsur, terlalu banyak unsur-unsur ribanya. Cari di Ar-Rum ayat 39. Berikutnya saudaraku yang berbahagia, Ali Imran 130. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam gal ar-riba salasatun wa sab'una baban. Luar biasa subhanallah. 73. Ayasruha mislu an yankihar rajulu ummuhu. Wa in arba riba irdur rajulil muslim. Rawahu Ibnu Majah. Hakim wa Sahih. Jadi kata Rasulullah bahwa riba ini bisa masuk dari 73 pintu. Banyak sekali ya. Jadi riba ini bisa 73 macam pintunya. Ya, kemungkinan 20 lebih pintu kan sudah kita bahas. Jadi banyak lagi yang lain. Bahkan kata Nabi yang paling ringan ini kalau dosa riba yang paling ringan, aisaruha mislu an yankihar rajulu ummuhu. Dia seperti bahasa halusnya dia nikah dengan ibu kandungnya. Jadi kira-kira bagaimana kalau kita lihat ada seorang laki-laki dia kawini ibu kandungnya, bagaimana dosa? Bahasa kasarnya dia zinai ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Dosa riba yang paling ringan. Demikian juga sebaliknya kata Nabi, yang paling berat irdur rajulil muslim, mencemarkan, memfitnah, menggibah, membusukkan orang saudara muslimnya. Auzubillahi min dzalik ya. Jadi luar biasa. Biasa kita tidak sadar bahwa memfitnah saudara muslim itu sebenarnya riba juga. Jadi dalam kacamata agama luar biasa. Kadang sadar tidak sadar kita ceritakan kejelekan orang, apalagi kita fitnah dia, kita adu domba sehingga terjadi perpecahan, perselisihan. Ini riba yang paling besar dosa. Jadi ini ada tafsiran Imam Nawawi di Imam Syafi'i.
bahwa kenapa riba terbesar dosanya ini adalah fitnah, menjelekkan seorang muslim, karena efeknya luar biasa. Coba efeknya fitnah. Makanya tidak heran kalau Al-Quran bilang al-fitnah syai'un minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Satu kali kita membunuh satu orang yang meninggal, ya kan? Kata Ibnu Katsir, satu kali kita membunuh satu yang meninggal. Tapi kalau kita sebarkan fitnah, maka banyak bisa terjadi korban. Jangan sampai begitu. Dapat 3. Bakar Anissa berapa tadi Pak? Rum sudah 39. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pengendangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatkan ganda atau pahala. Jadi salah satu bentuk riba ya tambahan ya. Tambahan, sebentar kita jelaskan bagaimana model-modelnya hari ini. Jadi pada dasarnya kita merasa kalau kita buat riba dengan ada tambahan, seolah-olah omset kita naik. Kita merasa kalau kita berdagang ada manipulasi, ada menipu, seolah-olah perdagangan kita untungnya banyak. Kan begitu Pak? Kalau kita campur-campur barang, kalau kita tipu orang, seolah-olah kita merasa bahwa itu dia dapat omset laba yang tinggi kan? Tapi tidak demikian. Sebenarnya justru merusak perdagangan kita. Jadi yang disebut dengan berlipat-lipat itu adalah sedekah yang tidak ada putus-putusnya. Ketika kita sedekahkan kepada kebaikan, apalagi ke kepentingan umat, selagi dia dipakai untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan umat, ini yang disebut dengan amal jariah yang tidak putus-putusnya. Bukan riba yang kita anggap dapat 1, dapat 3, dapat kelipatan. Kali Imran dapat 130 Imran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlimpah ganda, dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi jangan makan riba berlipat ganda yang lalu kita sudah bahas. Bukan keuntungan harga modal kita lipat, enggak. Ya kan? Tapi kita melipat gandakan, kita mau untung yang banyak, tapi dengan cara curang. Ya lalu kita sudah bahas, saya beli barang modalnya 10.000, saya jual 30.000, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Saya jual 40.000, boleh, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Yang penting cara jual saya bagus. Kemudian cara jual saya yang lalu kan sudah kita bahas, tidak memaksa orang, tidak menguji barang berlebihan. Jadi saya jual 50.000, nanti ada haknya pembeli. Mau tawar, ya silahkan. Jadi ketika pembeli mau tawar, saya terima, terjadi ijab kabul untuk serah terima jadi, tidak ada masalah, ditawar. Oh 50 saya tawar, 30 boleh enggak? Boleh, kalau saya bilang boleh silahkan. Kalau saya bilang tidak silahkan. Nah, yang tidak boleh begini. Angka ada tawar, saya bisa tawar enggak? 30. Oh enggak bisa, saya belum ada untung. Nah ini bahaya kita penjual. Ini yang namanya dusta dalam jual beli. Ini yang sebut juga riba. Padahal keuntungannya sudah 20.000 kan. Dia bilang belum ada untung. Kalau Anda tidak mau, bilang belum bisa kayaknya saudara. Saya jual harga pas 50, 50, selesai. Tidak apa-apa. Jadi atau tidak ada masalah. Itu tidak ada unsur riba di dalamnya. Haknya pembeli untuk menawar, hak saya untuk menerima atau menolak. Ya kan begitu. Jadi saya beli ini barang 10.000, saya jual 40.000, tidak riba, boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh, kita mendapatkan keuntungan yang berlipat, tetapi dengan cara garar, menipu orang. Ya kan begitu, tidak boleh. Saya beli bahan bakar, bensin atau Pertalite, kemudian saya oplos, ya kan? Itu yang tidak boleh. Saya oplos, saya campur. Atau saya ambil minyak minyak goreng, ya kan, yang sudah bekas, kemudian saya bersihkan,
kemudian saya jual, itu tidak boleh riba. Tapi kalau untuk pakai sendiri boleh, tidak apa-apa. Bedakan ya. Ini minyak goreng, ada minyak goreng sekarang. Kalau minyak goreng yang bekas yang hitam, kalau ditaruh beras saja di dalamnya, itu putih itu minyak goreng, kembali putih. Kemudian saya ambil, saya oplos, saya jual, itu riba, nggak boleh. Tapi kalau itu kemudian saya tidak jual, saya pakai sendiri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad boleh, nggak ada apa-apa. Kan saya pakai sendiri kan. Urusan penyakit ya itu urusan lain lagi. Ya kan, ini urusan hukum jual belinya, hukum ribanya itu tidak riba kalau bapak mau pakai. Kalau saya ambil pater lain, kemudian saya campur dengan mama lemon, ya kan, saya taruh di motor saya sendiri, tidak apa-apa, itu kurang ente, kurang ada, rusak ada punya motor, tidak apa-apa. Tapi kalau saya ambil pater lain, saya campur dengan mama lemon, saya jual, nah ini yang tidak boleh, riba ini. Inilah disebut dengan berlipat-lipat tapi manipulasi, menipu orang. Kira-kira begitu Pak ya. Ya sama, kita mau buat sate apa, jual sate nabati. Tapi kita sampaikan sama orang sate daging. Ya kan begitu. Ini hanya barangnya halal, produknya halal. Tapi penyampaian kita dalam jual beli ini sate daging. Bukan sate nabati, bukan sate tumbuh-tumbuhan ya. Ini riba, tidak boleh, dosa kita. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi bukan keuntungan yang berlipat, tapi kalau jalannya bagus tidak apa-apa. Saya beli 10.000, kemudian tiba-tiba ada yang beli 1 juta, wah itu berarti rezeki saya. Ya kan, tidak ada masalah. Tapi tidak usah ente paten itu barang yang tidak salah yang diambil ini bos. Ini hanya satu di dunia ya. Tidak usah. Kasih saja, kalau memang dia hobi, dia senang, dia ambil harga mahal, silakan, tidak apa-apa. Jadi Bapak sekalian, pintu-pintu riba itu luar biasa. Kan hari ini kan kita tahu riba itu penambahan uang saja kan. Yang lain kita tidak tahu, yang lain berarti bukan riba semua. Jadi begitu banyak, 73 pintu-pintu riba. Hati-hati. Okay. Hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu la tabi'u zahaba bizahabi illa misli bimisli. Jadi kalau terjadinya jual beli emas dengan emas, hanya nanti bentuk-bentuknya. Tidak boleh harus sama nilainya, jangan menipu orang. Karena dulu di zaman Nabi, kenapa Nabi pakai contoh emas? Dulu di zaman Nabi kan tidak ada mata uang. Belum ada mata uang yang disepakati seperti kita, ada rupiah, ada dolar. Jadi jual belinya itu biasa barter. Jadi boleh barter, harus jangan nipu orang dalam barter. Misalnya kalau memang emas dengan emas, bos, tukar aja punya gelang, ya kan? Umpamanya perempuan dengan perempuan, tukar gelang dengan kalung saya. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi ingat, jangan tipu. Jadi kita yang menawarkan, jangan sampai yang ditawarkan itu tertipu. Kalau sebaliknya, tidak ada masalah, sama. Jadi misalnya angka, kita tukar beras, ya, beras dengan beras. Saya punya beras bulog, harga 10.000 1 liter. Beliau punya beras harga 12.000. Jadi saya sampaikan, boleh enggak tukar? Ya kan begitu. Saya punya mutu rendah, saya tukar dengan mutu bagus, itu boleh, tidak ada masalah. Saya yang menawarkan beliau. Tapi jangan sebaliknya. Saya punya beras bulog, dia punya beras bagus, bos. Tukaran kita, bos. Oh itu tidak boleh. Karena apa? Karena saya ada ambil keuntungan dari beliau, tidak bisa. Jadi boleh tukar tapi sama. Bisa kita paham ya? Jadi artinya, makanya kalau dulu tidak ada, setelah itu Nabi bilang kalau bisa tunai. Ya, pakai emas. Karena dulu belum ada mata uang. Demikian hadis berikutnya sama. Al-ubada az-zahabu bil-zahabi wal fidda bil-fidda wal burri bil-bur wa syair bil-syair wa tamru bil-tamri wa milhun bil-milhun. Nah, sama, garam dengan garam, sawaun bisawain. Jadi ukurannya sama, nilainya sama, jangan sampai
merugikan orang. Jadi kalau sekarang kan lebih mudah, tidak terlalu banyak terjadi barter hari ini, karena sudah ada mata uang, sudah ada duit untuk alat tukarnya. Artinya apa? Saya punya duit, ya saya beli garam, saya beli beras. Jadi hampir tidak terlalu seperti di zaman dulu memang mata uang tidak ada. Ana Hurairah az-zahab wa zahu wazna bi waznin misli bi misli, timbangannya sama. Wal fidda bil fidda wazna bi waznin, timbangannya sama. Mislan bi misli. Faman zada istizada fa huwa riba. Jadi siapa yang di antara keduanya ada kurang atau ada yang menambah atau dia mau ambil keuntungan dari orang, dia sadar, itu yang riba. Itu yang riba Nabi bilang. Kalau dia sadar, dia pura-pura bohongi temannya, kita tukar barang bos. Tapi untuk dia bermanfaat, untuk yang punya tukaran tidak bermanfaat, tidak boleh. Jangan, tidak bisa. Nanti kita lihat model-model riba. An Abi Sa'id Al-Khudri, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah istamala rajulan ala Khaybar. Faja'ahu bitamratin janib. Faqala Rasulullah kullu tamrin Khaybara hakaza. Faqala la wallahi ya Rasulullah inna lanahuzu sa'an min hadza bi syai'in wa sa'aini bi salasatin. Faqala Rasulullah la taf'al bihil jam'a bi darahim thumma bata bi darahim janiban. Wa qala fil mizana mislu zalika muttafaqun alaih. Jadi kurang lebih begini. Jadi ada yang Nabi tugaskan untuk ambil zakat di zaman Nabi. Jadi seorang laki-laki dari Khaybar, setelah itu dia datang bawa korma yang bagus mutunya. Kemudian Nabi sampaikan, "Kullu tamrin Khaybar hakaza." Apakah memang kurma di Khaybar ini mutunya semua bagus seperti ini? Dia bawa zakat ya, bawa zakat orang. Ya Nabi, ini zakat yang sudah habis saya ambil, saya pungut ya. Nah, jadi apakah semua ini mutunya begini? Kurma di sini tidak ya Rasul. Terus kurma yang bagus ini saya bisa dapatkan dengan cara saya tukar dengan kurma yang tidak bagus. 2 sah, kira-kira bahasanya, saya dapatkan ini korma 1 kilo yang bagus karena saya tukar 2 kilo korma yang tidak bagus. Begitupun sebaliknya, saya tukar yang tidak bagus 3 kilo, ya kan? Saya tukar yang tidak bagus 2 kilo, saya dapatkan 3 kilo. Begitu caranya saya dapatkan ini korma. Jadi kata Rasul, jangan buat yang begini. Caranya kata Nabi, caranya kau jual dulu dengan harga dirham. Kalau dulu Nabi harga emas, kau jual dulu. Nanti ada hasilnya, kau jual yang tidak bagus, ya. Ada hasilnya baru kau beli yang bagus, itu lebih bagus. Jangan sampai Nabi bilang merugikan, ada yang pihak dirugikan. Itu maksudnya. Sebab jangan ada pihak yang dirugikan karena itu riba kata Nabi. Dan kata Nabi begitu semua barang begitu. Ini hanya contoh Nabi sampaikan. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita belajar fikih biasanya di pondok-pondok pesantren atau di ma'had, biasanya kita kenal bentuk-bentuk riba, ya. Jadi pada dasarnya bentuk riba itu kalau kita rangkum dengan model modern hari ini kurang lebih 4 macam. Dan hadis-hadisnya sudah kita baca selama 6 pekan ini. Sudah itu hadis bentuk-bentuk riba. Jadi yang pertama ada namanya nasiah, ya. Riba nasiah. Yang bagaimana itu riba nasiah? Saya kasih mudah. Contohnya langsung. Riba nasiah ini ada orang pinjam sesuatu, ya kan? Ustaz Waris, ini uang saya 1 juta Anda pinjam. Saya pinjam uang, ya ini uang 1 juta. 2 bulan kasih kembali. Begitu perjanjiannya kan? Akadnya 2 bulan kasih kembali. Oke, sudah terjadi akad. Setelah jatuh tempo 2 bulan, nah ini kita perhatikan ya, karena dia mainnya ini halus.
Mainnya halus, ada yang dihalalkan, ada yang memang tidak dihalalkan, mainnya halus. Hanya gara-gara, karena ini masalah riba, hanya gara-gara perkataan bisa salah. Ya. Setelah jatuh tempo, saya tagihkan beliau. Nah, ini juga susahnya orang berutang. Adabnya orang berutang kalau jatuh tempo, kalau modernnya sekarang, jangan orang yang punya uang bawa WA. Ini susahnya, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak ada utangnya, atau pura-pura lupa, pura-pura gila. Jadi saya tanya, Waris, kayaknya ente punya jatuh tempo, bos. Saya belum bisa bayar. Maka apa? Jatuh temponya itu saya tambah. Iya. 1 juta saya bilang 1.200.000 utangmu. Karena sekarang sudah jatuh tempo. Kan begitu. Itu sudah jatuh tempo. Maka ini yang disebut dengan riba. Bisa Pak ya? Ini yang disebut dengan riba. Saya yang kasih syarat, memang saya yang punya uang. Memang kadang yang punya uang ini tersiksa juga sih. Makanya supaya tidak jatuh di riba, kalau datang orang pinjam selain dia butuh makanan beras, tidak usah dikasih. Tidak ada huru hara. Utang juga jadi perpecahan. Jadi hilang persaudaraan. Kalau memang Anda tidak mau bantu. Ini yang disebut dengan riba nasiah. Jadi jatuh tempo ditambah bunganya. Karena belum bisa bayar ya. Jatuh tempo lagi bulan depan, tambah lagi bunganya. Bisa-bisa yang terjadi, utangnya lebih sedikit dibandingkan bunganya. Ah ini jangan. Ini riba, ini sepakat. Ulama 4 mazhab ini tidak boleh, haram. Akhirnya utangnya 1 juta, jadi 2.500.000. Karena sudah berapa bulan dia tidak bayar. Akhirnya bunganya 1,5, pokoknya 1 juta, jadi 2,5 juta. Nah ini tidak boleh Pak. Hati-hati. Ini model riba nasiah. Nah boleh bentuknya begini. Jadi tiba-tiba beliau datang sama saya, Abah saya pinjam uang. Oke. Saya bayar 2 bulan. Iya kan? Saya bayar 2 bulan. Setelah 2 bulan, dia bayar, dia kasih saya 1.200.000 tidak? Ya, tidak ada transaksi perjanjian. Ya. Saya boleh terima, saya boleh tolak, tidak ada masalah. Itu tidak apa-apa. Sebenarnya begini modelnya orang berutang bagus. Apalagi kalau zaman modern, beda di zaman Nabi, emas tidak bergerak, tidak apa-apa. Kalau sekarang uangnya orang kita ambil tidak bergerak, kasihan. Tapi kadang kita bilang ya biar orang tidak usah, yang penting tepat waktu saja. Itu sudah luar biasa. Daripada saya taruh di bank, oke saya kasih Anda putar, yang penting baliknya tepat waktu. Tapi kadang orang berutang hari ini susah juga. Hianat. Orang yang berutang hianat, dia riba juga. Sama itu. Jadi adil timbal balik. Jadi ketika beliau datang, kasih saya 1.200.000, tidak apa-apa. Saya pasti bilang, utang saya 1 juta. Tidak apa. Tafadhal, itu hadiah. Boleh, tidak apa-apa. Terima aja. Tidak apa-apa. Anda boleh tolak, Anda boleh terima, tidak ada masalah. Karena tidak ada perjanjian Anda dengan dia. Bisa Bapak sebenarnya. Nah, tapi kita yang berutang, orang paling berutang bijaksana lah, ya masuk akal lah. Kalau Anda utang saudara Anda punya dengan uang 1 juta, Anda putar selama 3 bulan, Anda punya untung sampai 3 juta, terlalu zalim Anda. Ya kan begitu? Terlalu zalim Anda. Memang tidak ada perjanjian syarikat, tidak ada perjanjian kerjasama, mudarabah bagi hasil, tapi Anda bijaksana. Ya kan begitu? Masa uangnya sudah kita pakai 3 bulan, kemudian keuntungannya 3 juta, kita pinjam 1 juta, masa kita tidak bagi sedikit lah, ya kan? Nah, ini hati-hati. Tapi kalau seandainya beliau datang bawa buah 10 kilo sama saya, ini hati-hati, halus mainnya Pak. Bawa buah 10 kilo, dikasih saya dulu buahnya. Apa? Anda mau pinjam uang 2 juta. Ya, ini seperti apa ini buahnya tadi? Apa? Nah, ini seperti apa buahnya? Seperti apa buah? Sungguhkan. Pelicin ini. Nah, nanti di bab Rasi wal murtasi ya, suap menjual. Tidak bisa. Saya harus tanya, bos, apa ini bos?
Jadi yang bisa, makanya kalau datang ada kepentingan, sampaikan dulu kepentingan Anda. Sampaikan kepentingan Anda, semua sudah selesai, baru kasih hadiah. Ya Pak ya. Tapi ada juga orang bilang, karena dia tidak bantu saya, tak jadi saya kasih hadiah. Nah, ini lain Anda yang memang yang salah. Baru. Jadi hati-hati. Riba, suap penyuap masuk dalam riba. Pintu riba, suap penyuap masuk pintu riba. Kayaknya halus. Nah, kemudian riba fadal. Ini bagaimana lagi modelnya? Nah, inilah pertukaran barang tadi. Barang dengan barang. Jadi yang lalu kita sudah bahas. Boleh buat usaha jasa penukaran uang, boleh. Buat jasa penukaran uang, tulis saja. Jasa penukaran uang. Itu boleh. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh begini. Yang lalu sudah kita bahas ya. Uang 100.000. Hamka tukar sama abang. Ya kan, 100.000 mau ditukar dengan uang receh 2.000, kan begitu umpama, atau ditukar uang receh 1.000. Saya kasih bos, kalau 100.000 mau ditukar dengan uang kecil, saya kasih dia 90 lembar, ya kan? Kalau 90 lembar berarti berapa? Hanya berapa? 90.000. Riba tidak ini? Riba ini. Ini riba, tidak boleh. Dia tukar uang receh, kemudian saya kasih uang 100.000, saya kasih 90 lembar uang 1.000. Ini riba. Tidak boleh. Lebih baik Anda jadikan jasa tidak apa-apa. Jasa penukaran uang kecil, bisa. Bisa dibedakan Pak ya. Jasa penukaran uang kecil, apalagi biasa mau lebaran. Buat saja jasa penukaran uang kecil. Berapa jasanya? Kalau uang kecil jasanya 10.000. Ketika transaksi uang tetap jumlahnya sama, jasanya yang dibayar. Bisa paham? Jadi memang kurang lebih sama, tapi modelnya beda. Transaksi ijab kabulnya yang beda. Bisa kita paham ya? Jadi begini juga di perbankan. Antara syariah dengan konvensional sebenarnya transaksinya yang beda. Itunya yang beda. Jadi lebih baik Anda buka jasa penukaran uang, ya kan? Setiap penukaran uang besar, umpamanya 10.000, uang kecil 10.000, tidak apa-apa, itu profesional Anda. Ketika Anda angkat tukar uang 100.000, minta uang 100, selesai 1.000, saya kasih 100 lembar, utuh, selesai. Nanti dia bayar jasa saya itu lain, ya kan? Karena saya juga ada jasa untuk transportasi, saya antri lagi di bank untuk tukar itu duit, kan begitu? Nah, itu boleh, tapi jangan langsung dipotong, nggak boleh, ya. Jadi jangan dibiasakan yang begini. Jadi memang dia beda-beda tipis ini, harus kita paham ya. Inilah modelnya riba fatal, nggak bisa. Jadi jangan dirugikan orang. Nanti kan kalau Anda bayar jasa di situ, tinggal orang pikir, nggak mau, nggak apa-apa, sudah selesai. Tapi jangan 100.000 uang orang, ente langsung potong sendiri. Nggak bisa, harus transparan. Saya ini jasa, ya kan? Nah, dia mau atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang penting dia tahu ini jasa. Nah, kemudian biasa padahal juga itu terjadi seperti apa? Emas. Saya punya emas 24 karat. Anda punya emas 24 karat. Saya 21 karat. Iya kan? 24 karat. Saya punya umpamanya 30 gram. 21 karat. Dia punya 35 gram. Mana yang tinggi, Pak? Mana yang tinggi nilainya? Gramnya dia tinggi, tapi karatnya saya yang tinggi. Tadi saya ini, saya berarti tipu beliau? Enggak, bukan. Tidak bisa. Jangan dibodohi orang. Tapi kalau dia sendiri yang tawari, bisa paham ya? Saya punya nilai ini rendah, beliau punya nilainya tinggi, tapi beliau yang tawari karena hobi, karena suka. Itu tidak riba. Apa? Itu karena tidak bisa enggak. Ente rugi. Saya punya ini hanya 21 karat, ente punya emas 24 karat, tidak apa-apa. Karena saya suka abang punya barang. Saya suka abang punya barang. Itu boleh, itu tidak riba. Karena apa? Dari yang kecil, dari yang tinggi menawarkan kepada yang rendah. Boleh, tidak ada masalah.
karena bukan saya yang tawarkan kepada beliau, bisa kita paham kira-kira ya. Karena masalah sama lah tukar motor, ya. Ente punya motor baru 1 tahun, abang punya 3 tahun, bos tukar. Jelas, nggak boleh. Apalagi saya bujuk dia, nggak bisa. Tapi kalau beliau yang mau tukar, beliau punya harga lebih tinggi dari saya, ya nggak ada masalah. Karena kesukaan atau dan sebagainya itu nggak apa-apa, nggak riba. Saya tidak kena riba karena kemauan dia kan. Karena bukan kemauan saya. Bisa Pak? Jadi intinya jangan sampai merugikan orang, jangan sampai menzalimi orang. Itu saja. Sama lah tukar kebun, tukar apa yang bisa sama semua. Yang masuk-masuk akal. Jangan ditipu orang. Apalagi orang biasa kalau di desa mentang-mentang dia kepala desa, sembarang saja dia tukar-tukar, dia tipu-tipu orang ya. Nah, tanahnya yang di sungai dia kasih. Kan kadang kita ya, karena kita tahu ini sungai 10 tahun depan habis ini. Kita tukar ya, anak punya 2 hektar bos. Ente punya hanya 1 tukar itu. Iya, tapi ente punya pinggir sungai. Jangan, tak boleh. Kita kasih bodoh-bodoh orang itu. Tak boleh. Jadi jangan sampai demikian ya. Kemudian, nah ini lagi ribayat, ada lagi ribayat dalam fikih ya. Jadi kalau modelnya sekarang itu, yang lalu kita sudah bahas. Baris, beli motornya apa? 1 transaksi, 2 jual beli, paham? Ini tipis ini. Jadi berarti saya dealer, ya, datang ke beliau. Beli motor saya, harga tunai 12 juta, harga kredit 20 juta. Ketika saya kembalikan dia ambil, saya ini riba, nggak boleh. Jadi yang saya aman, beliau yang datang sama saya, jangan begitu. Beliau datang sama saya, jangan buat transaksi 2 kali. Jangan buat transaksi 1 kali dengan 2 harga, nggak boleh, itu riba. Jadi beliau datang cari motor, apa? Saya mau cari motor. Saya tidak mau cari motor, saya tidak punya kemampuan uang tunai, saya mau beli motor kredit. Bisa paham kita ya? Beliau yang datang sama saya. Maka saya sampaikan, ini motor kredit. Silahkan. Pasti dia tanya, berapa kreditnya? Sekian tahun. Oke, selesai. Ini riba tidak? Tidak riba ini. Walaupun ini ikhtilaf. Ada sebagian ulama meribakan. Tapi ingat, ada juga sebagian ini tidak riba. Dia datang, saya bantu dia sebenarnya. Memudahkan dia. Karena memang dia mau kumpul uang tunai, tidak ada uang tunai. Mau di mana? Dia tidak ada uang tunai. Mau sampai kapan? Dapat gaji habis. Tapi yang riba, kalau saya buat transaksi sama beliau, ada perjanjian, ketika beliau tidak bayar bulanannya, ada ketambahan. Itu yang riba. Dan paling banyak, memang leasing begitu modelnya hari ini. Makanya hati-hati, tepat waktu, jangan sampai tidak bayar. Itu sudah saran saya, tepat waktu lah. Jadi ketika nanti 10 bulan cicilan, bulan kedua, ketiga, keempat, sampai ke 8 lancar. Ketika bulan ke-9, beliau tidak bayar, macet. Bulan ke-10 beliau tidak bayar. Waktu bulan ke-9, saya kasih bunga beliau 20%. Ya kan berarti ada ketambahan. Dari cicilannya mungkin 1 juta, berarti 1.200.000. Bulan ke-10 beliau macet lagi, saya tambah lagi, jadi 1.200.000. Berarti sudah utang beliau sudah 2.400.000. Bagaimana kalau 10 bulan berikutnya dia belum bisa lunasi? Maka lebih banyak bunganya daripada pokoknya. Ini yang riba. Nah ini yang tidak ada di tiap-tiap leasing. Makanya kalau Anda jangan menjadi orang kaya, siapa-siapa saja orang tajir, buat kredit boleh, tapi leasingnya leasing syar'i, jangan ada bayar bunga kalau kreditnya macet. Ya kan, bijaksana. Tapi kadang kita juga kalau sudah dibijaksanai, ya Pak, iya itu tariknya itu riba sebenarnya. Tariknya itu riba, nggak bisa kita tarik. Nggak bisa, apalagi kalau dia sudah bayar setengah kan. Nah, itu kan namanya tarik barang pasti nggak kembali duit Pak.
Itu yang riba. Nah, jadi kalau mau buat usaha leasing, usaha apa, buat saja dengan kredit, silahkan, tidak ada masalah. Jadi tidak usah lagi bilang, jadi tidak usah tawarkan orang, saya khusus kredit motor, kan begitu kan? Saya khusus kredit barang, tidak apa-apa. Tapi jangan taruh ketika nanti dia tidak mampu bayar bulannya, kita tambah bunga di depan. Karena kalau dia punya alasan, nanti saya punya uang inflasi kan, rugi saya. Karena memang sekarang kan bukan emas, perak. Memang betul Pak, rugi. Ya tinggal kita. Makanya sudah ambil konvensional, sudah pakai sistem leasing konvensional, tolong jangan macet. Itu saja. Kalau Anda sudah macet, Anda sudah masuk riba itu. Sudah jelas masuk riba. Terima kasih. Bilang Ada kejadian nih. Kebetulan kan suka di metro tuh. Jadi di sini Kota Palu ini kemarin saya lihat, ini ada yang jual motor di showroom. Yang pakai motor 2 hari rusak. Dia kasih kembali, yang punya showroom tidak mau kasih kembali. Kebetulan sudah dikirim semuanya ke jam. Kemudian yang mau tukar motor yang lain juga nggak mau dikasih juga. Maka dia posting lah ini. Jadi kan ini menyangkut mungkin fitnah juga atau apa. Dia posting yang punya showroom ini dia upload di medsos. Jadi bagaimana itu? Jadi yang lalu kan kita sudah bahas, pada dasarnya jual beli online pada dasarnya riba. Maksudnya riba, tapi ingat tidak semua riba. Jadi karena jual beli yang tidak saling kenal, barang yang kita tidak lihat itu kan riba. Kecuali itu jadi kita sudah kenal. Hanya kita lewat umpamanya saya dengan beliau kan sudah kenal. Apa beli barang saya, kita lewat media sosial mungkin. Aku chat, tapi hamkanya saya tahu. Atau yang kita kenal ada sudah langganan kita, penjual tehel, penjual semen, kita sudah berlangganan. Itu pada dasarnya online-nya boleh. Ya kan kita tidak datang ke toko lagi atau dikirim dari pulau. Ya, tapi memang selama ini kita punya perdagangan sudah lancar dan kita sudah saling mengenal. Tapi kalau online pada dasarnya yang tidak saling mengenal, hati-hati. Iya, hati-hati. Karena lebih condong ke riba. Karena siapa nanti dirugikan? Riba. Inilah yang terjadi Pak ya. Yang sebenarnya ketika terjadi jual beli motor kan dalam Islam boleh garansi. Sebenarnya harus ada garansi dulu. Kesepakatannya. Bos, saya bisa minta garansi bos. Sama kalau beli jual kipas angin second, hati-hati Pak. Kulkas second, mesin cuci second, hati-hati. Makanya selalu dianjurkan beli yang baru, ya kan, tunai baru. Karena setiap second jangan sampai nanti itu orang memang profesinya servis. Tukang servis juga tidak semua riba. Ada juga yang tukang servis bagus, tapi ada juga yang modelnya menipu kan. Tukar sana, tukar sini, padahal dia sudah tahu 3 hari ini tak bakar kembali. Dia sudah tahu. Nah, dia baru, dia kasih garansi, boleh garansi bos. 1 hari 1 malam, 24 jam garansi. Tapi dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa barang ini 3 hari tak bakar ulang. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau bisa dihindari online ya hindari. Kecuali sudah saling kenal. Jadi kalau sudah kasusnya seperti Bapak, ya semua dapat dosa. Iya kan? Semua dapat dosa. Iya, dia juga membeli tidak berhati-hati. Ya kan begitu? Dia juga membeli tidak berhati-hati transaksi. Nabi kalau bukan keahliannya, Nabi suruh orang yang ahlinya. Begitu Nabi. Ketika ada sumur mau dibeli, Nabi sampaikan panggil si fulan, lihat itu. Karena dia ahlinya. Begitu juga Nabi ketika mau beli binat hewan untuk disembeli, Nabi suruh orang yang ahli memang. Nah, jadi harusnya Pak, kita kalau mau beli mesin, motor ya, kalau ada teman kenalan yang memang ahli, suruh periksa dulu. Kalau dia tidak mau diperiksa ya nggak usah. Tapi kalau dia transaksinya online, ya saya nggak tahu. Tapi kalau transaksi online masih ada dia punya batang Pak, masih agak lumayan. Banyak transaksi online bodong kan, uang tertransfer, barang tak nampak. Nah itu lebih parah lagi. Nah, jadi mau online silakan tapi hati-hati. Hati-hati. Pada kami yang masalah transaksi lalu saling mengenal. Banyak ada salah satu barang atau benda yang sudah sebulan, tapi melalui online
sebenarnya sekarang kan tujuan utamanya Nabi, kan Nabi lalu kita sudah bahas, kenapa tidak boleh hadang pedagang, ya kan? Hadang pedagang di jalan, jangan ada tengkulak, jangan ada monopoli, supaya orang berkumpul di pasar. Itu tujuannya Nabi. Kalau semua orang berkumpul di pasar, berarti transaksi aman, harga stabil, barang bisa dilihat, pembeli ada, penjual ada. Jadi semua rukun jual beli bisa terpenuhi, kan begitu. Rukun jual beli terpenuhi, ada barang yang mau dibeli, ada pembeli, ada penjual. Kalau di pasar paling aman. Kalau hari ini juga karena canggih Pak teknologi, orang sudah bilang sekarang media sosial pasar juga, tapi pasar angkasa kan, pasar udara istilahnya. Karena memang sekarang pasar di udara, tidak bisa kita pungkiri Pak. Orang jual beli transaksi, kadang ada orang kasih pindah barang saja, tidak sempat diambil itu barang, dia jual ulang, padahal dia tidak tahu juga kualitasnya. Ini semua yang bahaya. Hati-hati, double riba ini. Nah, jadi pada dasarnya kalau sekarang juga kan sudah ada di bintang 1, bintang 2, bintang 3 kan, kalau yang memang terpercaya. Tapi ya tetap hati-hati. Seperti Bapak sampaikan, ya tetap harus usaha Pak. Memang kita pembeli harus cerewet, harus teliti. Sudah begitu, kalau enggak, ya kita sendiri yang kena tipu. Karena apa? Itu jual beli yang mendekati riba. Kita jual beli di situ, ya risikonya besar. Maka kalau kita rugi, ya kita yang rugi, bahaya. Apalagi kalau antar pulau lah sekarang pengiriman macam-macam dan modelnya. Nah, lain kalau memang produk itu sudah kita berlangganan, kayaknya aman kan? Kalau bentuk obat atau bentuk memang yang kita pakai sehari-hari, sabun dan sebagainya, yang memang kita sudah berlangganan bagus, sudah bertahun-tahun, saya rasa aman. Tapi kalau yang tiba-tiba barusan muncul, dadakan ada promosi, ada promo apa, hati-hati. Apalagi bilang buah-buah, ikan, hati-hati.